Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kebaikan, kesehatan selalu menyertai kita. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dan berdiskusi tentang hakikat dan esensi sumber belajar anak usia dini. Mari kita awali diskusi kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut pembahasan selengkapnya. Yang pertama, pengertian sumber belajar. Istilah sumber belajar dipahami sebagai perangkat, bahan, atau materi, peralatan, pengaturan, dan orang di mana pembelajar dapat berinteraksi dengannya, yang bertujuan untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja. Ini adalah istilah sumber belajar. Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan, sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, atau benda, yang dipergunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi anak. Jadi segala sesuatu yang bisa memberikan kemudahan anak untuk belajar bisa dikatakan sebagai sumber belajar. Maka dapat dipahami bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi atau mempermudah kegiatan individu anak-anak dalam belajar. Jadi ada 3 kunci dalam mengartikan sumber belajar. Yang pertama adalah benda atau segala sesuatu, begitu. Yang kedua, dapat mempermudah atau dapat digunakan untuk memfasilitasi. Kemudian yang ketiga, anak-anak dalam belajar. Itu yang dinamakan sebagai sumber belajar. Yang berikutnya, esensi sumber belajar bagi anak usia dini. Mengapa sumber belajar itu penting bagi anak usia dini? Yang pertama, sumber belajar memberi kesempatan untuk mendapat pengetahuan dan memperkaya anak dengan menggunakan berbagai pilihan bahan belajar. Jadi dengan sumber belajar sesungguhnya anak mendapatkan banyak kesempatan untuk mengembangkan pengetahuannya dengan menggunakan buku, alat, narasumber, metode, lingkungan, atau semua hal yang menambah pengetahuan anak. Yang kedua, sumber belajar dapat meningkatkan kemampuan anak dalam berbahasa. Kenapa demikian? Karena dengan sumber belajar sesungguhnya anak banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, banyak berinteraksi dengan sumber belajar itu sendiri. Sehingga yang demikian itu dapat meningkatkan kemampuan anak dalam berinteraksi atau dalam berbahasa. Yang ketiga, sumber belajar dapat membantu mengenalkan anak pada lingkungan dan mengajar anak untuk dapat mengenal kekuatan maupun kelemahan dirinya. Artinya, bagaimana anak itu dapat memanfaatkan lingkungan yang ada sebagai sumber belajar. Esensi yang keempat, sumber belajar dapat menumbuhkan motivasi belajar anak sehingga perhatian anak menjadi meningkat. Dengan banyak
banyaknya sumber belajar atau dengan sumber belajar yang bervariasi, sesungguhnya itu dapat menumbuhkan motivasi belajar anak. Sehingga anak tidak bosan, tidak jenuh dalam belajar. Kemudian yang kelima, sumber belajar memungkinkan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Kemudian yang keenam, sumber belajar dapat mendukung anak untuk lebih banyak melakukan kegiatan belajar, mendengarkan uraian dari guru, tetapi juga mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Inilah tadi 6 esensi belajar, sumber belajar bagi anak usia dini. Yang berikutnya adalah manfaat sumber belajar bagi anak usia dini. Apa saja manfaat dengan adanya sumber belajar bagi anak usia dini? Yang pertama, sumber belajar dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret atau nyata dan langsung. Karena anak melihat secara nyata, secara langsung dari sumber belajar yang diberikan oleh guru. Yang kedua, upaya memperluas wawasan anak melalui sumber belajar. Artinya pengetahuan anak akan terus bertambah. Yang ketiga, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Misalnya informasi yang didapat anak dari buku bacaan, majalah, atau narasumber yang didatangkan. Yang keempat, sumber belajar mampu memotivasi anak untuk belajar selalu menjadi fokus perhatian guru dalam pengelolaan pembelajaran anak usia dini. Kemudian yang kelima, sumber belajar mampu mengembangkan kemampuan berpikir anak secara kritis dan positif. Artinya dengan memanfaatkan sumber belajar, sesungguhnya anak akan termotivasi untuk bertanya, ya, sehingga pengetahuan anak itu semakin meningkat. Inilah tadi 5 manfaat sumber belajar bagi anak usia dini. Yang selanjutnya adalah klasifikasi dan ruang lingkup sumber belajar. Jadi sumber belajar ini terdiri dari 6 hal. Yang pertama ada orang, yang kedua ada bahan, yang ketiga ada alat, yang keempat ada teknik, yang kelima ada lingkungan, dan yang keenam ada pesan. Nah, orang sebagai sumber belajar. Yang pertama, orang sebagai sumber belajar. Maksudnya adalah mendatangkan atau menjadikan seseorang yang memiliki profesi atau keahlian tertentu yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Misalnya dokter, polisi, koki, insinyur, dan lain sebagainya. Artinya dalam pembelajaran itu guru atau pihak sekolah mendatangkan orang-orang yang memiliki profesi tertentu untuk memberikan pengalaman belajar bagi anak usia dini. Yang kedua, bahan sebagai sumber belajar. Maksudnya sesuatu yang sering disebut media atau software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau dirinya sendiri. Nah, di sini bisa buku bacaan, buku cerita, begitu, program video, program slide proyektor, film, dan lain sebagainya. Artinya bahan bacaan atau buku atau
dari film itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagi anak usia dini. Yang ketiga, alat sebagai sumber belajar. Alat sebagai sumber belajar adalah sesuatu benda atau alat yang disebut media atau hardware yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan tersebut. Misalnya tape recorder, televisi, slide proyektor, radio, dan lain-lain. Artinya, anak bisa belajar melalui radio, anak bisa belajar melalui televisi, anak bisa belajar melalui tape recorder, dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud alat sebagai sumber belajar. Yang berikutnya, teknik sebagai sumber belajar. Artinya bahwa cara yang digunakan guru dalam memberikan pembelajaran itu bisa dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya apa? Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran. Apakah itu metode pembiasaan, metode demonstrasi, atau metode-metode yang lainnya. Itu juga bisa sebagai sumber belajar. Misalnya di sini demonstrasi mewarnai, demonstrasi memasak, demonstrasi menyusun puzzle Lego. Nah, itu semuanya bisa jadikan sebagai sumber belajar. Yang berikutnya, lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar adalah situasi atau tempat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau yang digunakan anak untuk belajar. Baik itu yang sengaja dirancang maupun tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran. Misalnya di sini penataan, pengaturan ruang, dekorasi kelas, pencahayaan, perpustakaan, pengaturan alat permainan, itu semuanya bagian dari lingkungan sebagai sumber belajar. Kemudian yang keenam, pesan sebagai sumber belajar. Pesan sebagai sumber belajar adalah segala informasi yang harus disalurkan oleh komponen yang lain yang berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Misalnya bahan-bahan ajar yang terdapat dalam program atau kurikulum PAUD. Bahan-bahan yang ada di buku-buku bacaan. Bahan-bahan yang ada di buku cerita, dan lain sebagainya. Itu bisa dikategorikan sebagai pesan sebagai sumber belajar. Demikianlah tadi beberapa hal tentang hakikat dan esensi sumber belajar. Materi-materi ini kami rangkumkan dari buku media dan sumber belajar TK karya tim dosen Universitas Terbuka dan buku media pembelajaran AOT karya Gus Linda dan Rita Kurnia. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan tentang hakikat dan esensi sumber belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan sesi-sesi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.